Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, apakah Ibu mau nanya dulu nih, apakah Anda semua udah siap untuk belajar hari ini? Insya Allah siap, Bu. Allah siap, Bu. Baru Insya 3 Allah orang siap, yang Bu. jawab nih. Yang lainnya belum siap. Siap dong, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, oke. Baiklah, untuk memperlancar pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, Ibu akan mengambil absen Anda terlebih dahulu ya. Abdul Rauf, Hadir, Bu. Anggaradana, Angga apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Gusti Sania, Hadir, Bu. Anissa Aulia Rahmi, Hadir, Bu. Azahra Farzana Mirza, Hadir, Bu. Dea Devia, Hadir, Bu. Dita Putri Aulia, Hadir, Bu. Fani Giasi Putri, Hadir, Bu. Fatihatul Kamila, Hadir, Bu. Isna Kholik Fauzan, Hadir, Bu. oke, Laila Khairani, Hadir, Bu. Lutfia Afraulfa, Hadir, Bu. Rahmi Isnania, Hadir, Bu. Putri Salsabila, Hadir, Bu. Rahmadi Mandasari, Hadir, Bu. Seja Pratama. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Nah, baiklah hari ini kita akan membahas materi terkait dengan manajemen waktu. Di mana tujuan pembelajaran ini kita peserta didik diharapkan mampu melakukan manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu sebelumnya akan menayangkan video dahulu. Silakan Anda semua untuk memperhatikan dan pahami video tersebut. Kalau bisa dicatat hal-hal yang pentingnya ya. Punya waktu 24 jam. Tapi kok kayaknya masih kurang. Apakah kita termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu? Pagi hari mungkin lo memulai dengan tugas. Sayangnya meski udah lama banget dikerjain, pas lo lihat lagi progres tugasnya, ternyata masih stuck kerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang harusnya lo selesaiin hari ini. Misalnya lo harus meeting, lo harus masak, belum lagi lo harus bersih-bersih rumah, dan mungkin telepon pacar. Belum lagi kalau lo ngerasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting. Dan lo kan cuma punya waktu 24 jam ya buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin lo bingung sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjain nanti. Terus lo jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini semua halnya itu, semua tugas itu gue selesaiin? Nah, masalahnya adalah pas kita coba lihat orang lain, misal teman-teman kita lah ya, yang deket-deket aja dulu, kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal gitu. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam, tapi kenapa kalau kita sendiri susah? Well, di video ini gue bakal ngejelasin tips soal manajemen waktu, supaya di tengah banyaknya kesibukan lo ini, lo tetap bisa nih termotivasi untuk produktif, dan lo bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran gue, lo tonton video ini sampai habis, biar lo dapat keseluruhan insight-nya tentang gimana memanage waktu. Nah,
ada hal mendasar yang perlu lo ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi lo buat waktu supaya lo bisa lebih produktif. Terus gimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Well, motivasi yang kuat ya, kalau berdasarkan riset, kalau berdasarkan kajian literatur dari yang kita buat, itu tuh kita harus menguasai 3 skill utama ini. Pertama adalah awareness, kedua adalah arrangement, ketiga adalah adaptation. Nah, apa itu maksudnya? Well, di video ini gue mau ngebahas salah satu aja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya lo bisa nyusun jadwal lo dengan baik setiap harinya. Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement. Mungkin sekarang lo pikir, gue udah nyoba bikin jadwal buat sehari-hari, tapi ya tetap aja banyak yang ke-skip, banyak yang ketunda, atau enggak seperti itu. Padahal udah dijadwalin. Yang pada akhirnya bikin lo nanya juga, ini salah gue di mana ya? Well, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana nih yang bisa lo lakuin dan akan ngaruh banget. Apa tuh? Solusi pertama yang bisa dilakuin adalah lo tetap coba buat jadwal. Mungkin lo udah coba buat jadwal kan? Nah, tapi sekarang coba untuk ditulis dan lebih spesifik. Dalam bentuk apa? Dalam checklist. Jadi ini yang pertama harus lo lakuin ya. Lo harus bikin checklist. Coba lo tulis kegiatan apa aja yang mau lo lakuin dan batas waktunya. Misalnya hari ini lo punya jadwal kuliah selama 3 jam. Terus lo harus tugas selama 2 jam dan lain sebagainya. Ini sebaiknya lo susun secara urut sesuai waktunya atau bisa juga lo susun sesuai prioritas. Terus di samping jadwal kegiatan yang udah lo susun, checklistnya ya, hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah lo bikin kotak kecil tempat lo checklist kalau kegiatan itu udah dilakuin. Jadi ini hal yang kedua ya, lo bikin kotak di sebelah checklistnya buat nyoret si checklist itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika lo checklist kegiatan-kegiatan yang ada di jadwal itu. Ini juga bisa bikin lo jadi tambah semangat buat ngerjain yang lain. Kalau kata Gawande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simpel dalam manajemen waktu karena bakalan bikin kita lebih fokus, satu ya, sama prioritas kegiatan. Yang kedua, ini bakal bikin kita disiplin sama tugas-tugas yang kita punya. Dan yang ketiga, bisa jadi reminder juga buat tugas-tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak banget riset dan eksperimen yang sebelumnya udah pernah sama banyak peneliti. Itu hal yang kedua ya. Hal yang ketiga yang bisa lo lakuin adalah untuk ngasih reward ke diri lo sendiri. Nah, rewardnya kayak gimana? Secara psikologis, manusia akan ikutin ya tindakan yang munculin konsekuensi positif. Kalau misalnya tindakan lo itu menghasilkan konsekuensi yang positif, kemungkinan besar lo bakalan ngelakuin hal itu lagi. Kayak kalau lo ngelakuin A, terus konsekuensinya B, lo bakalan ngelakuin A terus-terusan kalau B itu bagus. Nah, efek kayak gini itu bakalan ngaruh banget kalau konsekuensi positif atau kalau reward yang lo dapet itu lo dapetin sesegera mungkin. Intinya secara gak langsung lo termotivasi buat ngelakuin sesuatu karena lo tahu abis itu lo bakal dapet rewardnya. Makanya setelah semua kegiatan selesai sesuai dengan batas waktunya, lo bisa pakai sisa waktu yang ada buat istirahat atau buat entertainment, buat hiburan gitu. Misalnya di hari itu lo berhasil nyelesain tugas kuliah, habis nyapu ngepel rumah, beres tuh, dan lo habis meeting organisasi atau meeting kerjaan sampai sore sesuai dengan batas waktu yang udah lo bikin. Nah, pas malam lo bisa aja tuh santai aja dulu gitu, lo hang out bareng temen atau lo tidur lebih cepet ya. Jadi kasih reward buat diri lo. Bikin rencana kegiatan itu memang susah-susah gampang. Lo mungkin masih bingung gimana urgent, mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang default dan lain sebagainya. Hal yang tadi gue bilang sebenarnya baru 3 hal sederhana doang. Padahal sebenarnya banyak nih hal lain yang bisa lo pelajari dari gimana caranya memanage waktu dengan baik. Nah, supaya perencanaan yang lagi lo bikin ini bisa makin efektif, gue sih nyaranin lo untuk belajar dari webinar 1% yang bakal ngomongin soal manajemen waktu di tanggal 29 Agustus 2020. Nah, itulah video pembelajaran mengenai manajemen waktu. Nah, sebenarnya sebelumnya Ibu akan ulas sedikit. Mengapa sih manajemen waktu itu penting? Mengapa sih kita harus melakukan manajemen waktu ini? Sebelumnya, Ananda Ibu, ini ada yang tahu nggak apa pentingnya manajemen waktu? Apa pentingnya kita mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba satu orang dari Ananda semua kemukakan pendapatnya. Ibu mau dengar gimana pandangan Ananda Ibu tentang ini. Siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya?
Ya, Abdul Rauf, silahkan. Baik, Bu. Pertanyaan Ibu tadi kan apa pentingnya kita dalam mengatur waktu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya, Bu, dengan manajemen waktu, kegiatan kita itu akan tertata dengan rapi. Misalnya, kalau kita membuat manajemen waktu, misalnya dalam 24 jam itu, kita tetapkan dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi itu adalah waktunya belajar. Kemudian jam 9 sampai jam 12 misalnya itu waktu istirahat kita. Dan manfaatnya itu ya waktu kita akan lebih teratur, kehidupan kita lebih tertata dengan rapi menurut saya, Bu. Sekian, Bu. Oke, bagus sekali ya Abdul Rauf. Ya, itu menurut pandangannya si Rauf. Coba masih ada nggak yang mau mengemukakan pendapatnya? Apa sih pentingnya mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari? Dita Saya, mungkin? Bu. Ulfa. Ayo silakan Ulfa. Pentingnya, menurut Ulfa, pentingnya manajemen waktu itu lebih membuat kita lebih disiplin. Terus kita tahu tujuan kita, goals kita yang kecil. Misalnya hari ini pengen nyuci baju, terus setrika baju. Nah, itu manajemen waktunya dengan mengerjakan tugas. Jadinya kita lebih tertawa waktunya dalam keseharian, Bu. Terus dalam kan kita nggak cuma punya goals yang besar ya Bu, kayak cita-cita kita, tapi goals-goals kecil kita dalam sehari-hari, itu dalam minggu ini kita pengennya tugas ini selesai, matkul ini selesai tugasnya semua Bu, gitu Bu. Oke, iya. Bagus sekali ya Ulfa. Nah, itu tadi menurut pandangan Ulfa dan Rauf sudah betul sekali. Jadi seperti yang kita tahu, pasti banyak hal yang ingin kita lakukan dalam waktu 24 jam. Nah, atau dalam seharian itu. Tapi waktu kita itu terbatas. Kita terbatas waktu untuk melakukan semua hal yang ingin kita capai setiap harinya. Ada jadwal sekolah, mungkin les private, mungkin bantuin orang tua yang jualan di rumah, atau ada rapat organisasi, atau ada jadwal kerja kelompok juga. Ternyata mungkin ada juga yang jam segitu tuh harus pergi nonton film sama teman-temannya, belum lagi tugas yang numpuk, belum lagi mau pergi main-main, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita itu bingung, mana hal yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana hal yang paling penting untuk dikerjakan lebih dahulu. Sehingga terkadang kita ngerasa stres, merasa malas ngerjakan semuanya, sehingga kita nggak peduli lagi sama kegiatan sehari-hari kita. Pengennya itu nyantai aja terus, pengennya rebahan aja terus gitu, karena saking capeknya memikirkan jadwal yang sangat padat itu. Nah, contohnya itu Ibu sendiri ya. Waktu Ibu seumuran Ananda semua nih, waktu zaman-zaman SMA, itu Ibu sering stres karena tidak bisa membagi waktu Ibu sendiri. Ibu itu sekolah dari pagi sampai sore. Sepulang sekolah, Ibu harus ngerjain pekerjaan rumah, karena ya Ibu itu ngekos. Terus sepulang sekolah itu banyak sekali pekerjaan yang harus Ibu selesaikan. Ibu harus cuci pakaian, harus nanti masak, buat makan, cuci piring. Ibu harus ngerjain tugas yang kadang numpuk, kadang juga ada praktek yang harus dipersiapkan. Belum lagi nanti Ibu mau pergi main-main sama teman-teman Ibu, ya kan? Nah, jadi kadang akhirnya itu stres. Ibu nggak tahu mau ngerjain yang mana dulu, dan akhirnya apa yang Ibu lakukan? Itu yang Ibu lakukan itu tidur. Ibu tidur, cuma kadang main handphone, nonton TikTok, YouTube, nonton drakor. Ibu tinggalkan semua kegiatan yang Ibu lakukan hari itu. Kadang Ibu juga nggak sempat bikin tugas, nggak peduli lagi Ibu sama dunia, karena saking capeknya mikirin kerjaan yang harus Ibu tuntaskan gitu. Sampai akhirnya Ibu menemukan tips. Ibu menemukan tips dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok mengenai pentingnya manajemen waktu ini. Ibu juga banyak nanya-nanya ke guru Ibu di sekolah, ke guru BK khususnya, itu gimana sih ngatur waktu Ibu di sekolah gitu. Nah, sekarang agar Anda semua dapat memahami lebih lanjut tentang manajemen waktu ini, Ibu akan bagi Ananda menjadi beberapa kelompok, dan Ibu akan bagi topik yang akan Anda bahas per kelompoknya. Ibu meminta Ananda semua mengolah informasi-informasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Oke? Baiklah, Ibu akan bagi dulu.
Kelompok 1 Nah, kelompok 1 itu terdiri dari Abdul Rauf, Anggaradana, Anissa Aulia Rahmi, Azahra, dan Dea Devia. Kelompok 2 itu ada Dita Putri Aulia, Fani Giasi Putri, Gusti Sania, Laila Khairani, dan Fatihatul Kamilah. Selanjutnya itu kelompok 3 terdiri dari Lutfiah Afra Ulfa, Panji Wiryatama, Rahmi Isnania, Rahmadi Mandasari, dan Seja Pratama. Nah, untuk kelompok 1 itu membahas mengenai apa sih konsep atau definisi dari manajemen waktu. Untuk kelompok 2 itu membahas mengenai apa sih aspek-aspek dari manajemen waktu. Untuk kelompok 3 itu membahas mengenai bagaimana langkah-langkah dalam melakukan manajemen waktu. Nah, jadi Ibu sudah bagi kelompoknya ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk Ananda menyiapkan informasi terkait topik yang telah Ibu berikan. Setelah itu nanti Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil diskusi. Silahkan. Nah, baiklah Ananda semuanya, sudah 10 menit ya. Sekarang Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Baik Bu, saya Abdul Rauf dari perwakilan kelompok 1, yaitu materi kami tentang pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu itu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar kehidupan individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Menurut Haynes, ia menyatakan bahwa manajemen waktu itu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Sedangkan Haynes mendefinisikan manajemen waktu itu adalah proses untuk menjadikan waktu lebih produktif dengan cara mengatur apa yang dilakukan dalam waktu tersebut. Tindakan atau proses perencanaan dan cara kontrol atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, ataupun produktivitas waktu. Kemudian, manajemen itu oleh berbagai keterampilan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengelola waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, kegiatan dan tujuan sesuai dengan jadwal tempo. Manajemen waktu ini memiliki cakupan yang luas dari kegiatan dan ini termasuk perencanaan atau mengalokasikan, menetapkan tujuan, delegasi, analisis waktu yang dihabiskan, serta pemantauan, pengordinasian, penjadwalan prioritas. Dari pengertian yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan, manajemen waktu itu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan terhadap waktu, agar penggunaan waktu kita menjadi lebih efisien dan efektif. Sekian dari kelompok 1, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya kelompok 1. Nah, jadi benar sekali yang dipaparkan oleh kelompok 1. Memang benar bahwa manajemen waktu itu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Karena waktu merupakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, harus dikelola secara efisien dan efektif. Nah, kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, Fatihatul Kamilah, saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu tentang aspek-aspek manajemen waktu. Adapun aspek-aspek manajemen waktu yaitu yang pertama menentukan penjadwalan, yang kedua mengukur dan membuat laporan dari kemajuan, yang ketiga membandingkan penjadwalan dengan kemajuan sebenarnya di lapangan, menentukan akibat yang ditimbulkan oleh perbandingan jadwal dengan kemajuan di lapangan pada akhir penyelesaian, lalu merencanakan penanganan untuk mengatasi akibat tersebut. Yang terakhir, memperbarui kembali penjadwalan. Sekian
pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih kelompok 2. Bagus sekali. Jadi salah satu aspek dari manajemen waktu itu adalah menentukan tujuan ya. Kita harus menetapkan tujuan dan sasaran yang akan kita capai dalam melakukan manajemen waktu ini. Selanjutnya kita lanjut kepada kelompok 3. Kepada perwakilan kelompok 3 dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Baiklah, terima kasih Bu. Saya Lutfia Afra Ulfa, perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang langkah-langkah manajemen waktu. Maaf sebelumnya Bu, saya off cam karena jaringan saya di sini lumayan susah Bu. Langkah-langkah manajemen waktu. Ada beberapa strategi yang dapat dilaksanakan oleh siswa untuk manajemen waktu. Di antaranya, yang pertama, pengaturan jadwal belajar harian. Pengaturan jadwal belajar harian ini berguna untuk setiap hari dalam proses belajar siswa. Ini melindungi siswa dari masalah-masalah secara konsisten pada tugas-tugas yang harus ia lengkapi. Yang kedua, belajar di lingkungan yang terbebas dari keributan dan gangguan orang-orang luar. Ini menganalisis lingkungan belajarnya dan menentukan apakah itu tempat terbaik untuk belajar. Yang ketiga, jadwalkan untuk dapat menguasai suatu materi dalam 30 sampai 60 menit. Ada dua alasan utama untuk melakukan perencanaan waktu, yaitu pertama, agar dapat melanjutkan tujuan dan tugas-tugas khusus selanjutnya dengan baik. Yang kedua, mengurangi masalah siswa yang kurang memiliki kesempatan belajar dikarenakan kelalaian waktu. Yang keempat, sediakan waktu istirahat yang pendek, yakni berapa lama waktu individu belajar ditentukan oleh motivasi dan konsentrasi. Secara umum, kebanyakan siswa membutuhkan waktu istirahat selama 5-10 menit pada setiap jam. Sekian dari kelompok 3, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3, bagus sekali ya. Itulah langkah-langkah dari manajemen waktu yang dapat Ananda lakukan. Di antaranya itu ada menyusun jadwal. Tujuannya itu agar tidak ada kegiatan yang tertinggal atau terlampaui. Selanjutnya juga dengan menentukan skala prioritasnya. Dahulukan yang paling penting dahulu. Lalu setelah disusun jadwal, lakukanlah kegiatan tersebut sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Nah, bagus sekali penampilan dari 3 kelompok tadi. Sekarang, apakah Ananda semua sudah paham atau ada pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini? Bu, saya izin bertanya, Bu. Oke, pada Seja dipersilakan. Jadi gini, Bu. Tadi kan Ibu kita sudah membahas mengenai tips manajemen waktu baik dari tayangan video maupun dari presentasi kelompok tadi. Jadi yang saya ingin bertanya nih, Bu. Apa sih tips yang Ibu pribadi lakukan dalam manajemen waktu, Bu? Oke, bagus sekali ya Ananda pertanyaannya. Nah, Ibu akan mencoba menjawab. Apa sih tips yang Ibu lakukan dalam melakukan manajemen waktu ini? Itu gimana langkah-langkah yang Ibu sendiri lakukan kan dalam manajemen waktu? Nah, sebenarnya Ibu hanya berpatokan pada 2 konsep, yaitu yang pertama itu ada cost dan yang kedua itu benefit. Jadi dari setiap kegiatan yang Ibu lakukan itu, kita harus melihat dulu apa cost dan benefitnya, lalu bandingkan kedua hal tersebut untuk mengambil keputusan. Nah, cost ini adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mengambil suatu pilihan. Segala sesuatu ini bukan cuma uang, bisa jadi itu tenaga, waktu, kebahagiaan, kesehatan, pokoknya hal-hal yang dianggap berharga atau bernilai. Jadi bagaimana menilai keberhargaannya? Ya kita sendiri yang menilai. Setiap orang memiliki sudut pandang dan penilaian berbeda terhadap suatu hal. Nah, selanjutnya itu benefitnya. Ibu melihat dulu dari benefit atau keuntungannya. Nah,
kita itu harus mengetahui apa hasil, apa keuntungan dari setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, kita itu membutuhkan suatu hal yang harus kita korbankan, dan kita juga membutuhkan apa keuntungan yang kita dapatkan setelah melakukan hal tersebut. Contohnya gini, pada hari ini kita dihadapkan oleh beberapa kegiatan yang harus kita tuntaskan dalam waktu 1 hari, yaitu ada jadwal sekolah dari pagi sampai siang, ada rapat OSIS, ada tugas yang deadline-nya malam ini, ada rencana pergi jalan-jalan sama teman-teman, dan itu adalah dan itu kita harus melakukan manajemen waktu agar semuanya bisa terjalankan dengan tuntas. Caranya yang pertama itu tentukan dulu mana yang benefitnya, mana keuntungannya yang lebih besar. Menurut Anda semua, itu di antara jadwal sekolah, rapat OSIS, tugas, yang deadline-nya malam ini, pergi main-main sama teman-teman, apa hal yang keuntungannya lebih besar? Apa benefitnya yang lebih besar? Tentunya sekolah kan. Nah, jadi kita harus memilih sekolah terlebih dahulu. Sekolah kita mendapatkan banyak keuntungan, mulai dari ilmu, mulai dari nilai, dan pengalaman. Jadi juga ada hal yang kita korbankan, yaitu hal yang kita korbankan itu waktu kita, tenaga kita, dan pikiran kita. Selanjutnya setelah sekolah tuntas, kita dihadang oleh rapat OSIS, tugas yang deadline-nya malam ini, dan pergi main sama teman-teman. Nah, kita tentukan lagi mana kegiatan yang paling besar benefitnya, mana kegiatan yang keuntungannya itu dan pengorbanannya itu setara. Nah, biasanya kalau rapat OSIS itu setelah sekolah langsung rapat ya, maka lanjut dulu rapatnya. Setelah rapat kita bisa istirahat dulu di rumah, mandi dulu, makan dulu, barulah kita bisa kerjakan tugas yang malam ini. Nah, setelah tugas kita selesai, barulah kita bisa pergi main-main sama teman-teman kita. Nah, habis pulang main-main, barulah kita istirahat, gitu. Nah, jadi sebenarnya manage waktu kita itu harus manage waktu kita sebaik mungkin agar kita terhindar dari stres, agar kita lebih tenang menjalani hari-hari kita, gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing ya, karena cara pandang kita masing-masing itu berbeda. Karena yang tadi itu yang Ibu sebutkan tadi itu cara Ibu melakukan manajemen waktu. Gimana Anda semua sudah paham kan? Apakah masih ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada lagi ya. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan minta Ananda untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Izin untuk menyimpulkan, Bu. Ya, dipersilakan Laila. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Jadi, di sini Laila dapat menyimpulkan dari beberapa penjelasan dari teman-teman dan juga yang telah Ibu paparkan tadi, bahwa manajemen waktu itu merupakan suatu jenis keterampilan yang dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, adapun aspek-aspek manajemen waktu, yaitu dengan menetapkan tujuan, lalu menyusun prioritas, menyusun jadwal, bersikap asertif, bersikap tegas, menghindari penundaan, meminimalkan waktu yang terbuang, dan mengontrol terhadap waktu yang tersedia. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh siswa untuk manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, mengatur jadwal belajar harian. Yang kedua, belajar di lingkungan yang terbebas dari keributan dan gangguan orang-orang sekitar. Yang ketiga, menjadwalkan waktu untuk belajar dan menguasai suatu materi. Lalu yang terakhir, sediakan waktu untuk beristirahat. Sekian dari saya, Bu, dan dikembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih Laila. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda semua dapat memahaminya, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berhubung waktu kita sudah habis, kita akan berjumpa minggu depan. Nah, Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.